ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Dan sekarang, apa itu ekosistem? Ekosistem memiliki 3 pengertian, yaitu ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik. Pengertian yang kedua, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komunitas dan habitatnya. Dan pengertian yang ketiga, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini saya contohkan salah satu dari ekosistem adalah ekosistem hutan, kemudian ada ekosistem pantai, dan masih banyak lagi contoh ekosistem lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal literasi ya. Di sini ada infografis. Tahukah kalian hutan merupakan media sekuestrasi karbon yang utama? Di Indonesia, Papua merupakan provinsi yang memiliki hutan lindung terluas. Dengan hilangnya hutan, maka hilang juga spesies tumbuhan dan hewan langka. Setiap tahunnya 13 juta hektar hutan yang sama luasnya dengan negara Inggris menghilang dari muka bumi. Oke, nah dari infografis tersebut kita bisa melihat berdasarkan infografis sebelumnya, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Nah, pernyataan yang pertama adalah hutan merupakan media penerima dan penyimpan karbon utama. Nah, di sini ada tulisan di infografis adalah sekuestrasi. Itu namanya, nama lainnya adalah penerima dan penyimpan karbon utama. Jadi, pernyataan ini adalah benar. Kemudian, pernyataan yang kedua, provinsi di Indonesia yang memiliki hutan lindung terluas adalah Kalimantan, sedangkan di infografis ditulis adalah Papua. Jadi, pernyataan ini adalah salah. Pernyataan yang ketiga yaitu hilangnya hutan menyebabkan hilangnya spesies hewan dan tumbuhan yang langka. Dan di infografis juga tertulis seperti itu. Jadi pernyataan nomor 3 adalah benar. Selanjutnya, pernyataan nomor 4 yaitu setiap tahun 13 juta hektar hutan hilang. Betul ya? Dan 75% keanekaragaman hayati berdiam di hutan. Di infografis adalah 80%, bukan 75%. Jadi pernyataan ini adalah salah. Nah, demikian tadi materi tentang pengertian ekologi. Selanjutnya, kita akan membahas materi komponen abiotik ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor abiotik. A itu tidak, biotik itu hidup. Jadi faktor yang tidak hidup. Sedangkan yang kedua adalah faktor biotik, yaitu faktor hidup. Yang akan kita bahas yaitu faktor abiotik. Abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada ekosistem sebagai habitat atau tempat hidup. Komponen abiotik ada air, cahaya, udara, tanah, kelembapan, dan suhu. Kita bahas satu persatu ya. Komponen abiotik yang pertama adalah air. Air mengandung berbagai jenis unsur dan senyawa. Air dapat berubah wujud menjadi uap, cairan, es, padat, tergantung pada kondisi lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan faktor abiotik yaitu udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer. Fungsi udara untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Misalnya, oksigen untuk respirasi makhluk hidup, sedangkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya kita bicarakan tanah. Tanah terbentuk karena proses pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik. Komponen tanah yaitu bahan mineral, bahan organik, dan air. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan faktor abiotik yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi.
Di dalam ekosistem terjadi transformasi energi, yaitu aliran energi dari satu trofik ke tingkat trofik selanjutnya. Sinar matahari digunakan tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis dan diubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat yang merupakan energi potensial dikonsumsi oleh hewan dan manusia diubah menjadi energi kinetik. Selanjutnya kita bahas faktor abiotik, yaitu suhu. Suhu merupakan derajat energi panas yang berasal dari sinar matahari. Suhu pada tiap ekosistem berbeda tergantung pada keadaan geografis dan ketinggian tempat. Suhu mempengaruhi keanekaragaman hayati. Suhu diukur dengan alat bernama termometer. Faktor abiotik selanjutnya kita bahas kelembapan. Kelembapan dipengaruhi oleh yang pertama, intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Alat untuk pengukur kelembapan adalah hygrometer. Selanjutnya, kita akan membahas faktor abiotik, yaitu derajat keasaman atau pH. pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, penguraian mineral tanah. pH optimum tumbuhan sekitar 5,8 sampai 7,2. Nah, sekarang kita akan memberikan soal literasi sains. Coba kalian perhatikan gambar ya, itu adalah gambar ekosistem. Sebutkan faktor abiotik yang terdapat pada gambar ekosistem di samping. Kemudian, jelaskan pengaruh faktor abiotik tersebut terhadap ekosistem di samping. Oke, selamat mengerjakan ya. Kalian perhatikan gambar ekosistem tersebut ya. Nah, setelah diperhatikan, perhatikan gambar ekosistem, sebutkan makhluk hidup yang ada di gambar di samping atau di gambar ekosistem di samping. Ternyata makhluk hidupnya ada serangga atau insekta, kemudian ada kanguru, ada kepiting, ada macam-macam alga, rumput, protozoa, kemudian ada bakteri, plankton, ikan, jamur, semak, katak, bunga teratai. Nah, semua itu kita sebut sebagai faktor biotik dalam ekosistem. Nah, sekarang kita bahas ya. Faktor biotik itu terdiri dari dua komponen besar, yaitu komponen autotrof dan yang kedua adalah komponen heterotrof. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas adalah komponen autotrof. Komponen autotrof disebut produsen karena dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Komponen autotrof merupakan organisme uniseluler dan multiseluler yang dapat membuat makanan sendiri. Auto artinya sendiri dan trofik artinya nutrisi. Fotoautotrof merupakan organisme yang dapat melakukan fotosintesis, berarti semua makhluk hidup yang mempunyai klorofil. Sedangkan kemoautotrof merupakan organisme yang melakukan kemosintesis menggunakan bahan kimia. Contohnya adalah bakteri, nitrogen, sulfur, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas komponen heterotrof.
Komponen heterotrof disebut sebagai konsumen karena memanfaatkan bahan organik yang sudah disediakan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1 yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan, konsumen 2 dan seterusnya adalah karnivora, pemakan daging, bisa juga omnivora, pemakan segalanya. Komponen heterotrof terdapat juga decomposer dan detritivor. Apa itu? Kita bahas ya. Decomposer. Decomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan sisa organik hewan atau tumbuhan menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh decomposer adalah bakteri dan jamur. Oke, sekarang kita bahas detritivor. Detritivor merupakan organisme yang memakan serpihan hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Contoh dari detritivor adalah rayap, cacing tanah, keluing, bintang laut. Nah, sekarang kita akan melihat siklus mineral dan aliran energi. Dengan matahari yang dapat menggunakan adalah produsen, kemudian ke konsumen tingkat 1 herbivora, kemudian ke konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan akan dibusukkan oleh detritivor dan decomposer. Selanjutnya kita ke soal literasi sains. Nah, di situ ada gambar ya. Soalnya berdasarkan gambar di samping yaitu ada biotik, ada lingkungan dan abiotik. Sebut dan jelaskan perbedaan antara biotik, lingkungan dan abiotik. Kemudian, apakah ketiganya dapat dipisahkan dalam satu ekosistem? Jelaskan.